4 komponen computational thinking ya. Kalau Bapak Ibu mau fokus di komposisi, berarti nanti fokusnya pada kegiatan yang sifatnya menguraikan ke tugas-tugas atau permasalahan yang lebih kecil. Begitu kalau Bapak Ibu fokusnya lebih akan ke pengenalan pola, berarti pada bagaimana mengenalkan pola yang berulang begitu ya di dalam kegiatan tersebut. Kalau Bapak Ibu fokusnya hendak akan di bagian abstraksi, Bapak Ibu bisa memberikan fokus pada yang ini Bapak Ibu dari yang memilah ya kegiatan yang penting dan juga tidak penting. Kemudian kalau Bapak Ibu akan fokus di bagian algoritma, bagian yang nanti melatihkan siswa untuk menyusun langkah-langkah atau urutan kegiatan secara benar dan sistematis. Jadi kuncinya di situ. Baik, saya kembalikan lagi apakah ada yang mungkin berkenan untuk memulai terlebih dahulu, begitu mempresentasikan kegiatan yang sudah dirancang, begitu seperti apa. Mungkin belum ada filenya Bu, misalnya seperti itu. Mungkin belum ada filenya, misalnya begitu. Apakah nanti bisa mungkin disampaikan secara langsung begitu ya, nanti mau membuat apa, kan kemarin sudah ada pencerahan, beberapa pencerahan begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat dalam bentuk file, tentunya akan baik kalau dipresentasikan supaya yang lain juga bisa terinspirasi atau bisa menjadi mungkin alternatif pilihan atau menjadi gambaran bagi Bapak Ibu yang lain begitu ya. Baik, silakan monggo siapa yang akan memulai. Atau mungkin dari oh ya baik. Oh ya baik, ini untuk recordnya ya. Tadi belum muncul record maka saya record. Oke. Siapa ini yang berkenan untuk menceritakan yang pertama? Oh, baik, dari ini saja. Kemarin yang sudah membuat double itu Ibu Kidung Tias ya. Ibu Kidung Tias, monitor apakah berada di tempat? Mungkin Ibu bisa men-sharingkan, karena kemarin sudah sempat membuat 2 rancangan begitu. Nah, monggo deh, kiranya berkenan untuk men-sharingkan. Baik, Bu. Ya. Kemarin memang sudah mengirimkan ya Bu untuk 2 rancangan itu, ada yang berkaitan dengan mapel IPA dan yang tidak berkaitan dengan mapel apapun ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, untuk suara saya sudah terdengar atau belum nggih? Sudah Bu, sudah terdengar dengan jelas. Halo Ibu. Nggih, suaranya sudah terdengar dengan Ya, jelas. untuk suara saya sudah terdengar atau belum Ibu? Sampun Bu, sudah. Halo Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, ini mohon maaf agak terkendala sinyalnya. Oh ya, baik. Oh ya, baik. Sudah terdengar Ibu suaranya. Monggo kalau akan menyampaikan hasil yang sudah dibuat kemarin begitu. Atau yang sudah direvisi ya, mungkin karena kemarin Baik, sudah Bu. sempat kita diskusikan misalnya begitu. Ibu bisa Ya, share screen kemarin juga sudah. atau ini saya saja yang share screen, nanti Ibu yang menyampaikan. Ya, dari Ibu Christine saja tidak apa-apa Bu. Oh ya, baik. Nah, ini adalah yang sudah dibuat oleh Bu Kidung.
Iya, jadi kemarin membuat 2 rancangan itu ya. Jadi kemarin membuat 2 rancangan. Yang pertama untuk pembelajaran IPA SD, materi magnet dengan judul selidik magnet, dan yang kedua itu tidak berkaitan dengan mata pelajaran apapun. Itu dengan judul menyeberang sungai bersama. Untuk yang pertama yang pembelajaran IPA SD dengan materi magnet, itu nama kegiatannya selidik magnet. Di sini untuk kompetensinya itu ada menganalisis, di mana nanti siswa itu diminta untuk menganalisis hal-hal yang mungkin terjadi saat melakukan percobaan. Nah, kemudian ada berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis? Karena nanti selama percobaan itu dari siswa akan mengeksplorasi dengan berpikir kritis untuk penyelesaian percobaannya. Kemudian yang ketiga komunikasi, itu nanti diminta untuk siswa menyampaikan hasil dari percobaannya seperti itu. Dan untuk mode pembelajarannya itu sebenarnya bisa daring, bisa luring, namun lebih cenderung ke luring. Ini yang saya buat. Kemudian jenis aktivitasnya unplugged ya Bu ya, karena tidak menggunakan medianya seperti kemarin yang komputer. Kemudian untuk muatan CT-nya itu ada 3. Yang pertama dekomposisi, nanti siswa diminta menuliskan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua ada algoritma, nanti dari siswa sendiri yang akan menuliskan langkah-langkah percobaan yang dilakukan. Dan yang ketiga itu abstraksi, dari siswa diminta untuk menuliskan atau menarik kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan praktikum. Untuk mapelnya IPA nanti waktunya selama 2 jam pelajaran. Kemudian untuk alat dan bahannya nanti memang dari guru yang menyediakan, namun di LKPD-nya itu tidak dituliskan Ibu ya, hanya disediakan saja. Kemudian di sini untuk persiapannya mengatur kelas serta membagikan alat bahan dan mencetak lembar kerja siswanya. Ini untuk rincian kegiatannya, nanti dari siswa pertama itu mengamati, di sini tidak jadi gambar namun alat dan bahan saja. Kemudian nanti siswa diminta untuk menuliskannya di kolom lembar kerja siswa. Setelah itu siswa diminta menuliskan langkah percobaan yang akan dilakukan. Dan siswa setelah itu melakukan percobaan mengenai magnet. Kemudian setelah itu nanti siswa akan mengkaji informasi atau literatur ya berdasarkan buku siswa. Nanti siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan di lembar kerja siswa. Setelah itu nanti siswa diminta untuk menarik kesimpulan dan menuliskannya di kolom kesimpulan. Nanti yang terakhir siswa diminta untuk mempresentasikan atau mengomunikasikan dari hasil dari praktikumnya atau percobaannya. Seperti itu Ibu. Nanti di bawahnya itu sudah ada untuk contoh lembar kerja siswanya Ibu. Ya ini untuk rubriknya, kemudian di bawah lagi sudah saya buatkan untuk contoh lembar kerja siswanya. Iya. Ini untuk contohnya nanti ini alat dan bahannya memang sengaja dikosongkan karena memang nanti siswa diminta untuk menulis alat dan bahan yang sudah guru sediakan. Jadi guru hanya menyediakan alat bahannya saja, siswa yang menuliskan sendiri apa saja yang sudah disediakan di kolom C ini. Kemudian di kolom D, nanti siswa menuliskan langkah-langkah percobaannya. Dari runtut dari menyediakan alat dan bahan, kemudian nanti seperti apa siswa melakukan percobaannya bisa siswa tuliskan di kolom D ini. Kemudian ini untuk data hasilnya nanti ada bendanya apa, kemudian hasilnya dia dapat ditarik magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian di sini untuk pembahasan atau nanti ini untuk mengarah ke berpikir kritisnya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti agar siswa bisa mengeksplorasi atau menggali informasi dengan buku siswa atau dengan buku yang siswa miliki seperti itu di bagian E ini. Kemudian nanti di bawahnya di bagian F nanti ada kesimpulan. Di sana ada kolom kesimpulan di mana siswa, di kolom G itu ada kesimpulan,
di mana nanti siswa dapat menuliskan kesimpulan yang didapatkan. Itu mungkin untuk yang rancangan pertama, Bu. Oh ya, baik. Wah, ini luar biasa, sudah lengkap ya. Berikut juga dengan LKS-nya atau lembar kerja siswanya. Memang yang menjadi kunci dari supaya kita bisa merekam proses berpikir siswa itu adalah lembar kerja, dan di sini Bu Kidung sudah mempersiapkan juga. Mungkin sekalian Bu bisa sharing untuk kegiatan yang kedua ini yang tidak terkait dengan mata pelajaran. Monggo Bu, untuk yang kegiatan kedua. Untuk yang kedua ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran apapun atau mata pelajaran tertentu, jadi hanya menekankan atau mengenalkan kemampuan computational thinking, di mana untuk nama aktivitasnya itu menyeberang sungai bersama. Nanti di sini itu kita seperti dari guru itu memberikan masalah untuk siswa menyelesaikan solusinya seperti apa. Di sini untuk kompetensinya ada komunikasi, di mana dari siswa nanti itu akan mengomunikasikan ide-ide yang mereka dapatkan. Kemudian ada berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nanti dari siswa memang untuk menyelesaikan masalah ini itu dituntut untuk berpikir dengan cara kritis dan kreatif. Kemudian untuk yang keempat itu formulasi ide, di mana dari siswa nanti itu menemukan ide, kemudian menerima ide dari orang lain, serta mengolaborasikan ide-ide yang ada untuk menyelesaikan masalahnya. Model pembelajaran itu secara luring, dan muatan sitinya saya menekankan ke dekomposisi, di mana untuk penyelesaian masalah atau memperkecil masalahnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di sini tidak berkaitan dengan mata pelajaran apapun. Kemudian waktunya 1 jam. Dan untuk alat bahannya, untuk kelompok hanya cukup koran saja. Kemudian untuk individu nanti ada lembar kerja siswa serta alat tulis. Ya, untuk persiapannya nanti dari kelasnya itu diatur sedemikian rupa menyerupai sungai. Nanti jadi bisa digaris atau bisa dengan pembatas. Kemudian nanti dari setiap anak itu nanti akan diberi LKS seperti itu. Kemudian untuk rincian kegiatannya, nanti setiap kelompok itu berdiri di titik yang ditentukan oleh guru, itu di seberang sungai. Kemudian nanti guru membagikan koran, 1 lembar koran. Setelah itu guru akan menjelaskan untuk tata cara permainan dan aturan permainan, di mana nanti dengan 1 lembar koran itu dari sejumlah kelompok harus bisa menyeberang sungai. Itu nanti dari siswa memang harus berpikir secara kritis dan kreatif untuk menentukan caranya atau menemukan cara bagaimana bisa menyeberang sungai hanya dengan 1 lembar kertas tersebut, seperti itu. Dan nanti yang terakhir siswa melakukan kegiatan dengan menyatukan ide-ide dari 1 kelompok tersebut. Dan di sini saya hanya baru membuat rubrik assessment dan assessment mandiri, belum ada lembar kerja siswanya, Ibu. Baik, ini juga luar biasa sekali, walaupun tidak berkaitan dengan pelajaran, game ya, tetapi juga mencoba untuk mengarah untuk melatihkan ke dekomposisi. LKS-nya mungkin belum ada, tapi mungkin Bu Kidung ada rancangan kira-kira nanti untuk lembar kerjanya itu siswa akan diminta untuk mengisi atau untuk menuliskan apa saja? Mohon maaf Ibu, tadi untuk suaranya terputus Ibu. Oh ya, maaf. Apakah suara saya sudah bisa lancar terdengar sekarang? Sudah. Oh ya, tadi Ibu menyampaikan sudah lengkap sekali juga, sudah ada rubrik dan juga asesmen mandiri begitu. Nah, kemudian nanti akan berencana menambahkan lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja kira-kira nanti siswa akan diminta untuk menuliskan apa saja, Bu, kira-kira nanti di lembar kerja? Oh, tampaknya sinyal dari Bu Kidung ya ini ya, yang sedikit bermasalah. Baik, sambil menunggu, tapi kalau kita mencermati Bapak Ibu, oh ini sudah kembali lagi Bu Kidung. Bu Kidung bisa mendengar suara saya?
Iya Ibu, mohon maaf Ibu ya di sini untuk sinyalnya Iya. agak kurang stabil Ibu. Iya, tidak apa-apa. Tadi kembali ke pertanyaan saya, apakah Bu Kidung nanti berencana membuat lembar kerja, begitu ya tadi disampaikan. Nah, kira-kira di dalam lembar kerja itu siswa nanti akan diminta untuk menuliskan hal apa saja, Bu? Untuk lembar kerjanya mungkin nanti siswa diminta untuk menuliskan ide-ide Bu, ide-ide yang ada dari siswa sendiri dan dari anggota kelompoknya, dan nanti ada juga untuk kolom ide final yang akan digunakan Ibu. Oh ya, oke. Berarti di sini di komposisinya ketika siswa menentukan strategi kecil-kecil dari setiap anggota kelompok itu ya, begitu ya. Iya benar Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Kidung untuk sharingnya. Eh, Monggo Bapak Ibu, Sama-sama, ya sama-sama Bu Kristi. ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada hal yang mau dikonfirmasi ke Bu Kidung, oh ya saya terinspirasi bagian ini misalnya begitu, atau kok di bagian tadi di komposisinya itu mungkin perlu dijelaskan lagi atau apa, monggo silakan Bapak Ibu yang akan bertanya kepada Bu Kidung yang sudah membuat 2 rancangan kegiatan ini. Oh maaf, sebentar gangguan iklan ya Bapak Ibu. Eh, Baik itu, lalu kalau saya mencermati di sini sudah luar biasa sekali ya, artinya sudah diarahkan untuk melatih komponen yang ada di computational thinking. Walaupun kalau yang permainan ini tidak langsung berkaitan dengan mata pelajaran, tetapi eh, Bu Kidung sudah mencoba untuk bahkan melatihkan eh, komponen yang berkaitan dengan dekomposisi atau menguraikan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil begitu. Tidak langsung berkaitan dengan pelajaran, ternyata bisa juga, dan itu malah bisa kita gunakan, mungkin bisa permainan ketika akan di awal pembelajaran, atau mungkin ketika oh ya, sehabis istirahat misalnya seperti itu juga hal yang menarik ya. Jadi kegiatan apapun ternyata bisa kita rancang untuk melatihkan computational thinking. Asalkan kita jeli untuk melihat dan merekam tadi proses berpikirnya. Merekam proses berpikirnya dengan cara apa? Oh ya, kita menyediakan lembar kerja yang bisa kita uh, mintakan kepada siswa untuk mengisikan, sehingga kita bisa tahu alur berpikirnya siswa itu seperti apa sih gitu ya. Itu kita bisa tahu. Baik, terima kasih Bu Kidung sekali lagi. Monggo, apakah Bapak Ibu ada yang mau mengkonfirmasi atau menanyakan kepada Bu Kidung terkait kegiatan yang sudah dibuat? Siapa tahu ini menjadi inspirasi dari Bapak Ibu juga, begitu kan? Monggo saja, begitu. Sambil mungkin menunggu pertanyaan juga, monggo intinya Bapak Ibu feel free saja untuk hari ini begitu ya, supaya nanti juga ketika Bapak Ibu merancang atau menambahkan kegiatan mungkin itu juga sudah punya bayangan yang lebih jelas lagi. Oh baik, sebentar ini ada pesan. Oh tadi pesan dari Bu Kidung ya. Baik, selanjutnya eh kita ke siapa ini ya? Atau mungkin Bu Kidung ini supaya seperti permainan gitu ya. Bu Kidung bisa membantu saya untuk memilih siapa selanjutnya. Monggo Bu. Begitu. Oh, atau masih terkendala sinyal ini Bu Kidung ya? Atau monggo ada volunteer dari Bapak Ibu atau katakanlah sukarela yang oh ya Bu Kidung monitor bisa mendengar suara saya? Ya bisa Ibu, mohon maaf, namun terputus-putus Ibu. Oh iya. Tadi saya meminta bantuannya Bu Kidung untuk memilih yang selanjutnya sharing begitu. Siapa kira-kira? Bebas ya Bu ya? Bebas Bu. Bebas saja. Dari Oh ternyata Pak, ternyata Bu Kidung malah terlempar ini ya.
Oke, kita tunggu sebentar. Oh, ini sudah bergabung kembali Bu Kidung. Ya, Bu Kidung, monitor sudah bisa? Iya, iya Bu. Ya, Mungkin silakan. dari Bu Esti. Oh ya, Bu Esti. Baik, terima kasih Bu Kidung. Nanti Bu Esti, Sama-sama. Bu Esti apakah ada di tempat monitor? Ya, ada Ibu. Oh ya, baik. Bu Esti hendak menyampaikan apa rancangan kegiatannya mungkin akan share screen atau kemarin tampaknya belum sempat mengirim ya Bu. Kalau belum sempat mengirim mungkin sharing saja. Begitu kira-kira rancangan kegiatannya akan seperti apa. Monggo. Sudah Ibu, sudah mengirim kemarin. Sudah mengirim ya? Oke, sebentar. Akan share sendiri atau saya sharingkan Ibu? Share sendiri ya Ibu, bisa Oh ya? ya, baik. Silahkan Ibu. Ya, bisa Ya. sambil. Terima kasih sebelumnya Ibu. Ini karena computational thinking ini masih termasuk baru buat saya sendiri, jadi dalam membuat rangkaiannya saya mungkin masih banyak kekurangan ya Ibu. Nggak apa-apa Bu, nanti kita sambil diskusi juga kok. Ya. Ya, Di sini saya membuat rancangan aktivitas yaitu semut memakan permen. Deskripsi singkatnya yaitu kegiatan ini siswa nanti diminta untuk menemukan lintasan terpendek. Jadi nanti kompetensinya yaitu merancang instruksi, mencari solusi dari soal yang sudah diberikan kepada siswa berupa gambar. Kemudian nanti siswa diminta untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Untuk model pembelajaran nanti luring Ibu, karena ini nanti berupa diskusi dibentuk kelompok 2-3 orang. Untuk waktu yang dibutuhkan nanti bisa 1-2 jam. Ya. Karena kalau SD kami termasuk di SD perdesaan ya Ibu, di pelosok, jadinya untuk pembelajaran yang pengenalan seperti ini masih lumayan perlu waktu gitu ya? Ya betul Ibu. Ya Bu, enggak apa-apa Bu. Alat dan bahan nanti ada gambar, terus ada penggaris, terus untuk tiap anak nanti mendapatkan lembar kerja. Persiapannya nanti siswa dibagi dalam kelompok 2-3 anak. Untuk rincian kegiatannya nanti siswa pemanasan diminta untuk mengamati gambar, kemudian diminta untuk berpikir bagaimana nanti siswa untuk mencari lintasan terpendek dalam gambar. Seperti bermain labirin gitu ya Bu ya? Ya, nanti bentuknya gambar Ibu. Sebenarnya sudah saya gambar, cuman lupa belum saya masukkan di sini. Enggak apa-apa Bu. Monggo, bisa dilanjutkan. Terus untuk refleksi nanti setiap kelompok nanti diminta untuk menyelesaikan masalah dan mencari urutan instruksi yang bisa digabungkan. Tujuannya nanti siswa dapat mendapatkan jumlah instruksi paling sedikit dan tetap menghasilkan hasil yang sama. Mungkin seperti itu Ibu, maaf jika masih banyak kekurangan. Oke, baik. Ini juga sudah luar biasa sekali Bu Esti. Fokus pada satu komponen, tetapi dimaksimalkan di situ begitu ya, artinya Bapak Ibu. Jadi Bu Esti ini merancang atau mau melatihkan kemampuan algoritmanya, begitu algoritma sederhana. Tidak tadi kemarin kita sudah sampaikan juga tidak harus paket komplit yang 4-4-nya, boleh satu paket hemat tapi maksimal seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Esti di sini. Kegiatannya sebetulnya sederhana ya, mencari jarak terpendek lintasan semut gitu. Tetapi itu memang butuh strategi dan
tadi Bu Esti menuliskan juga bahwa akan disediakan lembar kerja, dan lembar kerja ini memang tadi fungsinya untuk merekam proses berpikir siswa tersebut ya. Jadi ini juga sudah luar biasa Bu Esti, walaupun satu komponen tetapi sudah maksimal juga. Kita malah fokus begitu ya, kita bisa fokus di satu komponen juga gitu. Yaitu algoritma. Kalau algoritma itu berkaitannya dengan menentukan langkah-langkah atau urutan begitu. Nah, ini tadi dengan permainan semut tadi juga tentu itu kaitannya dengan bagaimana menentukan langkah-langkah sampai akhirnya kita bisa menemukan jarak terpendeknya begitu. Itu luar biasa juga. Baik, terima kasih Bu Esti untuk sharingnya. Mungkin Bu Esti bisa membantu saya selanjutnya. Kira-kira siapa ya yang akan kita minta untuk sharing begitu. Monggo Bu Esti. Ibu Sarah Pascal ya. Oh, Ibu Sarah. Bu Sarah monitor, apakah ada di tempat? Halo, iya. Ya, Bu. Monggo Bu, silakan untuk sharingnya. Kalau saya, ya itu sih Bu. Kemarin saya sempat membuat CT. CT saya itu tentang menghitung uang dalam bahasa Inggris, Bu. Oh ya, apakah mungkin bisa di-sharingkan kembali Bu? Gitu. Oh ya. Ya, jadi supaya Mungkin nanti Bu bisa. Bu Kristi bisa itu share CT saya mungkin. Oke, kemarin masuk di kelompoknya siapa Bu? Saya di Pak Haris. Oh ya, oke, sebentar saya ambilkan. Saya coba cari ini filenya. Mungkin Bu Sarah bisa sambil bercerita sebentar untuk pengalaman membuat CT. Oh iya, untuk pengalaman saya membuat CT ini sebenarnya berdasarkan seperti apa ya, habit di sekolah saya sih, Pak Bu. Jadi di sekolah saya kan kebetulan memang menggunakan Zoom ya. Jadi ketika kami menggunakan Zoom itu kami juga harus apa ya namanya, melakukan pembelajaran itu seperti tatap muka seperti itu. Nah, jadi di sini saya mencoba, karena saya seorang guru bahasa Inggris di SD Kanisius Wonogiri. Di sini saya itu mengajak murid-murid saya itu untuk berpikir kritis juga, kemudian juga mengembangkan ide juga seperti itu. Kemudian di sini yang saya ambil contoh itu kelas 6 kebetulan. Kelas 6 ini di sini saya dan murid-murid saya itu mengadakan semacam permainan sih sebenarnya, tapi menggunakan Zoom seperti itu. Jadi langkah pertama saya yang seperti saya tulis di CT, di situ itu yang pertama saya selalu menanyakan ke murid saya dulu gitu. Jadi kebetulan di sini mereka harus memilih untuk menjadi seller atau customer gitu, menjadi seorang penjual atau pembeli gitu kan kebetulan. Jadi mereka yang akan menentukan gitu barang apa sih yang akan mereka jual dengan harga berapa seperti itu. Di sini saya menggunakan dekomposisi dan juga algoritma sederhana, Pak Bu. Jadi saya langkah-langkahnya ya yang pertama di main session grup Zoom dulu, kemudian saya menggunakan breakout room-nya, saya bagi mereka menjadi 2 orang, saya memberikan waktu kepada mereka untuk bersama-sama lah ya. Nah, ini yang ini betul ya Bu ya? coba saya lihat dulu Bu, ini apakah yang revisi atau yang oh bukan Bu, yang revisi itu judulnya saya ganti karena kemarin kata Pak Haris agak ya kurang nyambung gitu. Sudah ada ini ya revisinya. Sebentar Bu, saya cari kembali. Monggo sambil bercerita aja enggak apa-apa. Iya enggak ya. Tadi murid saya bagi kelompok, lalu mereka akan menghitung yang satu sebagai seller, dia akan menghitung jumlah yang harus dibayarkan dari customer.
Jadi dalam bahasa Inggris gitu. Nah, customer-nya itu nanti akan bertanya how much money to pay gitu kan. Terus kemudian penjualnya akan mengajak si sellernya itu akan mengajak customer untuk let's counting gitu. Mari kita menghitung uangnya gitu. Nah, misalnya yang di situ yang saya jadikan contoh karena ini anak SD, ya cuma beberapa benda sederhana, misalnya ruler, kemudian ada drawing book, kemudian juga ada eraser, dan itu ada harganya masing-masing. Misalnya kalau oke ini ya udah kebuka ya Bu. Oke, jadi yang pertama itu saya meminta murid-murid saya ini dalam kegiatan ini murid diberi sebuah role play ya. Jadi role play sebagai seller, penjual atau customer, pembeli. Nah, di situ nanti tugas mereka adalah mencari barang di sekitar rumah mereka. Mungkin yang jadi seller sih biasanya. Itu untuk mencari beberapa benda di rumah. Ya katakanlah saya memberi mungkin maksimal 10 benda. Kemudian mereka akan melabeli benda-benda tersebut dengan harga. Misalnya ya ruler 5.000 ya katakanlah seperti itu. Nah, kemudian di sini nanti mereka akan ada transaksi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi misalnya how much money to pay. Itu nanti akan ada di rincian kegiatan. Lanjut saja Bu. Untuk kompetensi saya menggunakan komunikasi di mana mereka berkolaborasi untuk merencanakan dan melaksanakan ya. Siapa yang menjadi seller, siapa yang menjadi customer gitu. Kemudian juga mempresentasikan di depan kelompok lain di main session Zoom gitu. Kemudian mereka juga mampu mengungkapkan harga dalam bahasa Inggris, misalnya penggunaan 100 atau 1000 seperti itu. Kemudian untuk kemampuan berpikirnya saya ambil menganalisis ya, karena mereka berani memberikan argumen. Oh ya harganya segini Miss, karena begini. Jadi mereka juga mampu untuk mengungkapkan lah, berargumen tentang apa yang akan mereka jadikan barang jualan atau dagangan dan harganya segitu gitu. Kemudian untuk formulasi idenya, ya mereka akan, ini yang saya tulis, menerapkan ide tentang barangnya, kemudian dengan tekan satu kelompok. Untuk mode pembelajaran, saya sesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu daring, PJJ, kemudian menggunakan alat tentunya, jadi flash ya. Kemudian untuk muatan CT-nya, dekomposisi, dan algoritma sederhana. Nah, untuk mata pelajaran terkaitnya bisa English, bahasa Inggris sendiri, bisa masuk social science, ekonomi khususnya kan ada itu ya, IPS. Itu saya juga sudah melihat beberapa pembelajaran tematiknya sudah ada model-model seperti ini, kemudian matematik karena berhitung, seperti itu. Nah, untuk waktunya sesuai dengan kegiatan di sekolah kami itu 1 jam, pembelajaran 1 jam. Dan memang itu memang bisa, karena kebetulan mood kita mungkin sudah terbentuk untuk bisa dengan waktu itu, seperti itu. Nah, ini bahannya seperti ini, bisa benda di rumahnya, kertas, buku, kemudian ada pensil juga, karena mereka harus menulisnya di breakout room-nya. Kemudian untuk persiapan, di sini biasanya kita itu menyiapkan link Zoom itu H-1, karena kondisi muridnya itu berbeda-beda. Ada yang rumahnya mungkin nggak ada sinyal, jadi mau nggak mau orang tuanya itu harus katakanlah mengungsi dulu ke rumah saudaranya gitu, atau membelikan kuota, atau juga mungkin itu. Jadi orang tua akan meninggalkan handphonenya di rumah, karena kalau mendadak orang tua tidak bisa, karena kebanyakan mereka harus bekerja sampai malam. Gitu. Kemudian untuk rincian kegiatan seperti biasa di sini saya itu istilahnya kalau di pembelajaran itu persepsi ya. Itu saya selalu menanyakan ke murid model-model seperti ini, misalnya kita mengarahkan dulu benda apa sih yang ada di rumah kalian yang sekiranya itu bisa dijual. Kalau untuk anak SD mungkin yang lebih simpel ya, misalnya kayak alat tulis, stationery ya, alat tulis, kemudian mungkin bahan makanan pokok lah seperti mie, beras, seperti itu. Atau mungkin kalau ada yang berimajinasi mungkin bisa yang barang lain, misalnya sofa atau apa gitu. Kemudian saya meminta murid saya untuk diskusi dulu di main session. Jadi berapa kira-kira barang yang mereka sebutkan itu tadi. Kemudian saya bertanya juga tentang gimana sih kalau menjadi seorang seller. Seller itu apa sih? Penjual, seperti itu. Kemudian juga saya coba untuk
memancing gitu. Tahu nggak sih perbedaannya penggunaan 100 dan 1000 seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya saya membuat algoritma ini ya. Jadi mengatur siswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, itu melalui breakout room. Di situ nanti setiap kelompok itu harus menentukan peran mereka gitu. Misalnya terserah mereka mau home pimpa, mereka mau langsung aku jadi seller, aku yang jadi customer, seperti itu. Nah, itu nanti saya pun juga masuk ke breakout room untuk mengecek gimana kelompok ini gitu. Masing-masing kelompok seperti itu. Kemudian juga nah di sini mereka juga harus tahu dulu tugasnya sebagai seller atau penjual dan customer. Kemudian untuk langkah aktivitasnya seperti ini ya, dari awal tadi bagi murid ke dalam breakout room, kemudian meminta setiap kelompok untuk menentukan role play-nya mereka masing-masing. Kemudian minta setiap kelompok mempresentasikan role play mereka. Jadi sebagai seller customer ini contohnya sudah saya tulis jadi seller dan customer. Kalau misalnya ini bahasa anak-anak murid saya yang mungkin secara gramatikal memang belum sempurna gitu, tapi ya itulah anak-anak gitu. Jadi hi, can I help you gitu. Kemudian customer-nya menjawab, oh I want to buy one ruler, one drawing book dan sebagainya seperti itu. Kemudian intinya karena di counting money, jadi si seller ini nanti yang akan mengajak untuk let's counting money. Jadi mari kita menghitung uangnya gitu. Kalau ruler harganya 5.000, maka mereka akan mengungkapkan 5,000 rupiah. So ruler 5,000 rupiah, and then a drawing book 6,000 rupiah, eraser 2,500 rupiah seperti itu. So you have to pay seperti itu. Jadi mereka akan menggunakan 100 dan 1000 untuk bertransaksi seperti itu. Nah, kemudian ya seperti itu saya akan minta setiap kelompok untuk memberikan komentar, misalnya good, so cool, amazing. Jadi kita juga mendidik anak-anak untuk berani memuji orang lain seperti itu. Jadi supaya menghargai hasil karya temannya seperti itu. Kemudian untuk assessment, penilaiannya saya cenderung ke formatif, walaupun ada sumatif sih. Untuk formatif karena saya menilai setiap prosesnya. Jadi sikapnya, kemudian karakter murid ketika mengikuti kelas, kan itu terlihat sekali kalau di tayangan Zoom itu kelihatan gitu. Kalau di sekolah ini kebetulan harus kameranya harus on seperti itu. Kemudian diskusi kelompoknya di breakout room juga saya nilai, walaupun mereka nggak sadar kalau saya nilai. Kemudian untuk keaktifan mereka juga itu terlihat sekali ya, karena memang biasanya saya menggunakan papan whiteboard untuk kadang coba dituliskan gitu, misalnya barang-barang apa yang bisa dijadikan dagangan. Nah itu mereka bisa menuliskan di whiteboard itu langsung. Jadi kelihatan langsung kan namanya siapa. Nah itu sebenarnya saya nilai, tapi mereka tidak tahu bahwa sedang saya nilai gitu. Kemudian praktiknya juga untuk presentasi. Kemudian juga pronounce-nya, bagaimana ketika mereka mengatakan 1000, misalnya ada yang masih perlu diperbaiki, nah, itu juga saya nilai, walaupun memang mereka nggak sadar kalau saya nilai, seperti itu. Untuk refleksinya, saya tetap yang paling penting sebenarnya dari refleksi ini, saya tuh ingin anak-anak itu bisa lebih untuk mengerti bahwa itu tuh ada di sekitar kita. Jadi ya apa sih misalnya untuk mereka, bagaimana perasaan mereka itu penting banget buat saya, karena perasaan mereka itu menurut saya adalah sesuatu yang bisa saya jadikan refleksi juga gitu. Bagaimana untuk pembelajaran ke depan, apakah ada yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, itu saya harus tahu banget perasaan mereka. Kemudian menghitung uang itu dalam bahasa Inggris apakah sulit. Nah, itu adalah salah satu juga yang saya jadikan refleksi sebenarnya, bukan di sisi murid tapi juga di sisi saya. Mungkin ini kok kurang buat mereka, berarti saya harus bekerja keras lagi nih untuk ke depan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini ya, perbedaan penggunaan 100 dan 1000, itu juga untuk menggali mereka juga, dan refleksi juga buat saya dan murid saya, gitu. Apa sih susahnya di 100 sama 1000 ini, apakah sering kebalik-balik, dan sebagainya. Nah, terus saya juga bertanya, mana sih yang lebih asik jadi customer atau seller, gitu. Jadi mereka juga harus mikir, ternyata tuh mereka juga berpendapat dan saya juga menerima pendapat mereka gitu. Nah, kemudian apakah berkomunikasi dengan bahasa asing itu mudah? Nah, itu adalah yang sebenarnya kunci sih.
kunci karena mereka harus bisa berkomunikasi itu tadi ya di kompetensi. Nah, itu adalah salah satu poin penting. Kemudian saya juga bertanya, apakah berkomunikasi dalam bahasa Inggris ini suatu saat itu penting? Jadi mereka juga harus tahu pentingnya bahasa Inggris ke depan itu sadar apa tidak gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian apa juga saran dari mereka untuk pembelajaran berikutnya. Jadi saya bisa meningkatkan lebih lagi apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Gitu, Bu. Udah, Bu. Maaf ya, Bu, kalau belum sempurna. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarah. Mungkin saya sedikit pertanyaan saja. Tadi yang mau disasar adalah muatan Siti-nya itu dekomposisi dan juga algoritma ya Bu ya. Iya. Untuk dekomposisi berarti proses saat apa ini? Berarti saat siswa mau menentukan ini ya, mau menentukan peran mereka itu dekomposisi begitu. Kalau algoritmanya berarti pada saat langkah-langkahnya itu ketika mereka harus menentukan harganya, kemudian langkah-langkah mereka untuk bisa presentasi, kemudian sampai menyusun dan mempresentasikan itu. Sampai menyusun dan mempresentasikan. Mereka diminta untuk merumuskan langkah-langkah itu gitu ya Bu? Iya, betul. Oke. Kalau itu berarti ini harus diwadahi di lembar kerja tentunya nanti berarti ada lembar kerja di mana siswa menuliskan itu karena kalau mereka melakukan kegiatan itu tetapi tanpa kita merekam proses berpikirnya tentunya juga kita akan kehilangan momen di mana mereka menuliskan algoritma itu kan istilahnya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi memang lembar kerja menjadi salah satu kunci termasuk bagaimana strategi mereka untuk menentukan role play ini begitu ya untuk siapa yang akan berperan menjadi seller, customer dan seterusnya itu nanti di lembar kerjanya menjadi penting. Kemudian refleksi pemaknaan begini, refleksi pemaknaan itu sebetulnya ini mungkin untuk tambahan juga untuk Bapak Ibu semua. Selain memang refleksi pembelajaran, kita bisa menambahkan refleksi dari komponen ketika kita melatihkan komponen Siti-nya ini begitu, maka pemaknaan yang diperoleh apa begitu. Itu juga bisa ditambahkan di bagian refleksi pemaknaan di sini sebetulnya. Tidak hanya refleksi pembelajarannya, istilahnya begitu ya. Karena kita sedang akan melatihkan computational thinking atau skill-skill tadi dari kegiatan tersebut kita mendapatkan pemaknaan apa sih begitu ya terkait dengan melatihkan tadi dekomposisi skillnya dan juga algoritma skillnya tersebut. Baik, terima kasih Bu Sarah yang sudah memaparkan kegiatan yang sudah didesain sedemikian rupa. Ini ada bahasa Inggrisnya, ada social science dan juga ada matematiknya ya, ada math-nya di dalam kegiatan ini. Kemudian kalau menurut saya ini jenis aktivitas yang walaupun menggunakan screen begitu, tetapi aktivitas yang dibuat di sini sesungguhnya unplug ya Bu ya, begitu ya. Jadi itu kalau misalnya dalam proses skill computationalnya itu yang kita latihkan menggunakan sebuah program misalnya seperti itu. Tetapi kalau dalam untuk berkomunikasi saja, tetapi kalau saya mencermati kegiatan yang dilakukan karena di sini role play begitu, maka lebih kepada unplug sebetulnya ya kalau dari main kegiatannya atau kegiatan intinya sebetulnya unplug, hanya memang ini dibantu dengan Zoom sebagai sarana komunikasi. Itu tambahan sedikit saja Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu Sarah Paskalia untuk sharing dan juga untuk desain kegiatannya. Terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bu Sarah, saya minta bantuannya Bu Sarah juga untuk kira-kira selanjutnya siapa yang kita minta untuk sharing begitu. Monggo Bu Sarah, kira-kira siapa Bu, ya?
Saya juga mau kenalan sama rekan-rekan di sini ya, karena kan dari Sabang sampai Merauke, jadi sekalian saya ingin kenalan. Bu Rubia mungkin? Baik, Ibu siapa Bu tadi? Oh, Bu Rubia. Rubia, Ya, ya. baik. Silakan Bu Rubia bisa men-sharingkan kegiatan atau aktivitas yang mungkin sudah didesain atau seandainya belum nanti bisa kita sambil diskusikan tentu saja. Silakan Bu Rubia. Bu Rubia jangan lupa untuk meng-unmute karena di sini masih tertera masih mute ya. Coba atau saya minta untuk meng-unmute ya. Bu Rubia, monitor apakah Bu Rubia bisa mendengar suara saya? Bu Rubia? Tampaknya kok suara saya tidak terdengar sampai di sana ya. Selamat pagi Bu Rubia. Halo Ibu. Oh ya, ya selamat pagi Bu Rubia. Iya Bu. Baik, silakan Bu Rubia hendak bercerita. Iya Bu. Untuk desain aktivitasnya. Ya, nama aktivitasnya membuat hiasan anak ayam Bu. Oh ya, Bu Rubia sudah mengirimkan filenya atau belum ya? Supaya kalau sudah apakah bisa di-sharekan? Bisa di-sharingkan atau saya saja yang menyaringkan ya? Sebentar, saya cari. Bu Rubia bisa sambil bercerita tentang kegiatan atau aktivitasnya sambil saya mencari filenya Bu Rubia ya. Iya Bu. Di sini deskripsi singkat kegiatan. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk mengamati gambar hiasan anak ayam. Banyak yang dipakai gambar masing-masing, hanya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari depan dan belakang. Dari gambar tersebut, menentukan yang digunakan untuk membuat anak ayam. Di situ Ibu ada gambar. Kita akan melihat di situ ada gunting, ada karton, ada kuas dan lembu. Di situ kita lihat di situ ada kaki ayam, badan, ekor, sayap dan kepala. Alat dan bahan. Di situ bahan kertas warna, kertas gambar dan lem. D. Untuk tiap anak, pensil, gunting dan spidol Bu. Persiapan, menyiapkan kertas untuk membuat hiasan anak yang jumlahnya sesuai jumlah siswa. Ya Bu, silakan bisa dilanjutkan kembali. Rincian kegiatan. Kegiatan awal 10 menit Bu. Salam, berdoa, absen siswa, dan apersepsi atau pengenalan karya imajinatif 2 atau 3 dimensi. Yang kelima kegiatan inti Bu, 50 menit, guru membagikan lembaran kerja siswa. Siswa ditugaskan menghitung jumlah kertas yang sudah dipotong pada gambar hiasan anak ayam. 11. Dengan bimbingan guru, siswa membuat gambar anak ayam. Yang 12. Siswa ditugaskan menggambar anak ayam Bu. Yang kelima kegiatan akhir, tes akhir. Yang kelima kesimpulan atau rangkuman. Yang keenam salam Bu.
Situ asesmen dilakukan dengan mengamati proses dan mencatatnya berdasar rubrik. Siswa dapat juga diminta melakukan asesmen mandiri berdasarkan rubrik. Di situ refleksi pemaknaan. Siswa mampu membuat gambar atau model hiasan anak ayam dari kertas. Siswa mampu menentukan jumlah kertas yang diperlukan dalam membuat gambar hiasan anak ayam. Seorang anak membuat hiasan anak ayam dari kertas warna seperti yang sudah diajarkan. Yang pertama, potongan kertas menjadi 4 buah bidang, 2,5 lingkaran besar dan sedang, dan 2 segitiga besar dan kecil. 2. Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas dan tempelkan setengah lingkaran yang sedang. 3. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap dan tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Yang keempat, buatkan lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. 1. Berapa banyak potongan kertas yang dibutuhkan? 2. Hiasan anak ayam terdiri dari potongan kertas yang berbentuk. Di situ kompetensi menganalisa gambar. Yang kedua, menentukan jumlah potongan kertas untuk membuat hiasan anak ayam. Yang ketiga, menentukan jumlah potongan kertas setiap sayap. Yang keempat, membuat hiasan anak ayam kertas warna. Di situ model pembelajarannya luring, Bu. Jenis aktivitas onlok. Muatan siti terkait pengenalan karya ilmiah, karya imajinatif. Mata pelajaran SBDP. Waktu yang dibutuhkan 2 jam, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Ruby. Terima kasih untuk sharingnya begitu ya. Mungkin Iya, Bu. sedikit Iya, Bu. saya tambahkan di sini karena kita akan Iya, Bu. melatihkan computational thinking begitu. Tadi Iya, Bu. Ibu sudah mencoba untuk membuat kegiatan yang dalam kaitannya di Iya. sini itu hands on ya, atau kegiatan yang Iya. memang membuat sesuatu begitu ya untuk Iya. siswa hands on activity. Mungkin saya mencermati yang bagian ini ya Bu, karena kita itu akan melatihkan bagian atau komponen ataupun skill computational thinking, maka untuk muatan Siti terkait di sini sebaiknya kita mengarahkan pada salah satu dari 4 komponen computational thinking, begitu Bu. Jadi Iya, Bu. ini ya, ini kalau saya boleh menambahkan di sini, ini Ibu nanti silahkan Algoritma, boleh Bu. memilih ya, mau memilih Iya, Bu. mau Iya, Bu. mengarahkan ke yang dekomposisi Iya. ya, begitu. Iya. Kemudian atau pengenalan pola Iya. atau juga bisa abstraksi Abstrak. Iya. atau bisa algoritma. juga yang algoritma. Nah, Iya, kira-kira Bu. Ibu Iya. mau mengarahkan yang mana supaya kita nanti bisa Pengenalan pola, Bu. ya, untuk pengenalan pola ya, misalnya begitu ya. Baik, untuk pengenalan pola berarti Ibu nanti misalnya bisa mencontohkan begitu ya. Ibu nanti bisa mencontohkan, tadi sudah ada gambar membuat ini prakarya anak ayam begitu. Iya. Nah, kalau Ibu mau mengajarkan tentang pengenalan pola, yang mereka anak-anak itu dimintanya jangan lagi membuat anak ayam seperti yang Ibu contohkan. Gitu. Tapi bisa diminta untuk membuat prakarya yang lain yang mirip dengan ini, begitu. Iya. Itu nanti kita sedang mengarahkan ke yang pengenalan pola, begitu. Jadi ini sebagai contoh Ibu, begitu ya. Ini sebagai contoh yang disampaikan ke anak-anak. Ibu membuat ini prakarya anak ayam, begitu. Tetapi mereka nanti diminta untuk membuat yang lain yang mirip dengan anak ayam.
yang cara-caranya, yang langkah-langkahnya mirip dengan ini tetapi bukan ini, begitu Iya. Bu. Iya, Itu Bu. nanti bisa Iya, masuk Bu. di pengenalan pola. Seperti itu ya Bu. Iya. Lalu Iya, Bu. Iya, Bu. jangan lupa juga membuatkan lembar kerja yang mana Iya, nanti Bu. anak-anak juga diminta untuk menggambarkan hasil kerja mereka begitu atau hasil produk Iya. mereka, proses membuatnya. Begitu kalau di sini itu Iya, kan Bu. ada proses membuatnya, ya kan? Iya, Nah, Bu. Iya, Bu. nanti anak-anak juga bisa diminta untuk meletakkan atau memberikan gambar begitu atau foto Iya. yang berkaitan dengan apa yang mereka buat begitu. Iya, Kalau Bu. langkah-langkah di sini silakan itu bisa disampaikan karena kan fokusnya Ibu tadi Iya, Bu. pada pengenalan pola bukan fokus pada penyusunan algoritma ya, bukan di situ tapi Iya, Bu. pengenalan pola. Jadi ini langkah-langkah boleh diberikan, gambar boleh diberikan, tapi yang diminta ke anak bukan membuat anak ayam, tapi membuat Iya, Ibu. prakarya yang lain. Iya, Ibu. Begitu. Iya, Ibu. Ya, Iya, Ibu. baik. Begitu ya, Bu Rubia Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya. Kemudian selanjutnya waktu kita masih sampai pukul 11 ya. Kita tidak terasa ternyata. Bu Rubia, saya boleh minta bantuan untuk menunjuk salah satu Bapak Ibu yang akan kita minta sharing selanjutnya. Iya, Ibu. Silakan, siapa Bu? Aisyah Hatualam, Bu. Oh, baik. Ibu Aisyah Waulat ya. Atau yang Ibu Aisyah siapa di sini? Oh, pakai X7 ini kah atau Bu Aisyah siapa, Bu? Bu Rupiah. Bu Aisyah Waulat ini ya yang diminta untuk men-sharingkan? Atau Bu Aisyah Hatuhala? Oh ya, silakan Bu Aisyah. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah kemarin sudah Terima kasih, mengirimkan. Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sudah, Bu. Sudah mengirimkan ya. Silakan sambil bercerita Sudah, Bu. dulu, saya cari filenya ya. Iya, Bu. Desain yang saya pakai, desain aktivitas hari ini yang saya pakai yaitu praktik gerakan sholat, Bu. Kebetulan pelajaran yang saya ampu itu adalah pendidikan agama Islam, Bu. Jadi nama aktivitas yang saya pakai adalah praktik gerakan sholat. Deskripsi tingkat kegiatan. Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk mengamati gambar gerakan sholat di bawah ini. Siswa dapat menghitung banyak gerakan sholat. Setelah itu kita masuk kepada praktik gerakan sholat, Bu. Ayo siswa semuanya perhatikan untuk mempraktikkan gerakan sholat berikut ini. Untuk gerakan yang pertama adalah 1. Berdiri tegak sambil menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Meletakkan tangan di atas pusar dan dada. Ruku sambil membaca i'tidal. Sujud sambil membaca. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam. Untuk kompetensinya menganalisa gambar, menentukan waktu, dan menentukan jumlah rakaat sholat pada sholat wajib tertentu yang disebutkan. Model pembelajaran adalah luring, jenis aktivitas adalah unflag, tanpa unflag atau tidak pakai internet, begitu Bu. Untuk muatan sitinya terkait algoritma sederhana mengenal gerakan sholat. Mata pelajaran terkait pendidikan agama Islam. Waktu yang dibutuhkan untuk saya adalah 2 jam pelajaran. Alat dan bahan yaitu poster gerakan sholat, dan untuk tiap anak dibagikan lembar kerja siswa dan alat tulis.
Persiapan di sini adalah gambar praktik sholat, menyiapkan lembar kerja siswa sesuai dengan jumlah siswa, Bu. Untuk perinciannya, untuk kegiatan awal, saya butuhkan 10 menit, mulai dari apersepsi, salam, berdoa, absen, dan apersepsi. Untuk kegiatan inti dibutuhkan 50 menit. Guru memperlihatkan gambar-gambar praktik gerakan sholat, siswa mengamati gambar-gambar tersebut, guru membagikan lembar kerja siswa. Untuk kegiatan akhirnya, tes akhir, kumpulan atau rangkuman, dan salam. Asesmen di sini dilakukan dengan mengamati proses dan mencatatnya berdasarkan rubrik. Siswa dapat juga diminta melakukan asesmen mandiri berdasarkan rubrik. Untuk refleksi pemaknaan, siswa mampu menyebutkan nama gerakan sholat, siswa mampu menentukan jumlah rakaat pada sholat wajib yang ditentukan, siswa mampu menentukan urutan gerakan sholat. Mungkin seperti Asmis, mungkin seperti itu, Bu. Maaf, Bu, kurang itu jelas karena baru mulai latihan itu, Bu. Tidak apa-apa, Bu Aisyah. Begitu ya. Sudah luar biasa sekali ini mengimplementasikan, ternyata computational thinking bisa diimplementasikan dalam pembelajaran agama bahkan ya, Bu ya. Ini juga Iya, suatu Bu. hal yang luar biasa. Ini dalam kaitannya mengajarkan tentang tata cara salat begitu. Jadi siswa tidak hanya melihat tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga ada proses di mana di Langsung situ melihat dengan gambarnya. ya melihat dengan gambar begitu ya, Ibu. Lalu di sini kalau ini kaitannya nanti dengan Siti tentang algoritma begitu ya, tentang algoritma berarti Ibu perlu menyediakan lembar kerja tentu saja begitu ya. Iya. Ibu perlu menyediakan lembar kerja yang kaitannya nanti siswa diminta untuk menuliskan urutan-urutan sholat. Iya, Gitu. Bu. Ya, betul. itu nanti perlu ada lembar kerja. Kalau mau tingkatan yang lebih tinggi lagi, cara mengajarkan Iya, Bu. algoritmanya, Iya, Ibu Bu. bisa memberikan gambar misalnya begitu, kemudian deskripsinya di sini dihilangkan dulu. Jadi Iya, Bu. gambarnya nanti ditentukan oleh siswa, Bu. ya nanti siswa yang menuliskan ini Iya, langkah-langkah di betul. sini begitu. Nah, hanya Iya, Bu. gambarnya memang perlu gambar yang jelas kalau mau seperti itu, gitu ya. Iya, Bu. Gambar urutan-urutan orang yang sedang sholat ini harus jelas begitu. Iya, Bu. Jadi karena nanti berkaitan dengan bagaimana sikap berdirinya, kemudian juga berkaitan dengan sikap ketika sujud, ketika dia harus bersila kaki dan seterusnya, itu kan nanti siswa akan menjelaskan atau mendeskripsikan itu, maka gambarnya harus betul-betul yang jelas. Jadi jangan terlalu Iya, kecil. betul. Mungkin nanti kalau misalnya disampaikan ke siswa gitu ya. Nah, Iya, Bu. itu nanti bisa bisa diminta untuk mereka menuliskan urutan-urutan atau kegiatan Iya. untuk ini melakukan salat itu nanti urutannya seperti apa. Nah, gambarnya nanti diperbesar, kemudian Ibu Iya, Bu. menyediakan lembar kerja untuk siswa Iya. mengisikan. Gitu ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Aisyah untuk Iya, sama-sama, Bu. sharingnya. Bu Aisyah boleh minta bantuan kira-kira selanjutnya kita minta siapa yang akan sharing begitu. Ini masih ada waktu Ibu 30 menit. Aisyah Waliulu, Bu. Oh, Ibu Aisyah yang selanjutnya ya. Yang satunya, Oke, baik. Silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah juga untuk men-sharingkan. Bu Aisyah, monitor ada di tempat? Oh, kayaknya tidak ada di tempat ini. Oh ya. Baik, mungkin yang lain Ibu kalau tidak ada di tempat. Dengan Silakan dipilih saja. Pak Ali Jemiku. Ya, baik. Ali Pak Ali. Jemiku. Pak Ali? Pak Ali apakah ada di tempat? Ali juga tidak ada di tempat. Ya, mungkin bisa dipilih lagi Bu yang lain. Monggo, ini dari
Ada yang banyak yang belum juga yang Iya, menyampaikan. banyak yang belum Ya, tempatin. silahkan. Siapa? Pak Budi Rahman. Pak Budi, ya. Silahkan Pak Budi. Oh, Pak Budi ini sambil menunggu Pak Budi ya. Semoga Pak Budi sinyalnya tersambung. Ini menyampaikan kalau masih sama dengan yang kemarin begitu ya. Masih sama dengan yang kemarin. Apakah ada kesulitan Bapak untuk merevisi begitu? Mungkin bisa di-sharingkan. Kalau misalnya memang ada kesulitan nanti bisa kita konfirmasi beberapa hal begitu ya supaya oh ya mendapatkan tambahan pencerahan begitu. Pak Budi, monitor Pak Budi. Pak Budinya tidak di tempat juga, Bu. Iya, apakah mungkin juga tidak di tempat ya? Berarti yang lain lagi, Bu. Nanti kita bisa nyambung ke sana lagi. Ibu Agnes saja ya, Bu. Ibu Agnes ya, Bu Agnes semoga ini ada di tempat. Bu Agnes? Ibu Agnes? Kayaknya tidak di tempat semua ini, Bu. Iya, Bu, betul. Lagi kosong ini, Bu. Ibu Agnes? Ibu Agnes apakah ada di tempat? Oh, ini sudah nyambung kok Bu Agnes. Mari Bu Agnes. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Agnes. Monitor Bu Agnes. Mungkin ada di tempat juga kadang sinyalnya ya. Ini yang tidak bisa kita kendalikan kalau masalah sinyal itu. Bu Agnes, bagaimana Bu Agnes? Pagi. Oh ya, selamat pagi. Monggo Bu Agnes, mari silakan men-sharingkan untuk kegiatan yang sudah dirancang. Bu Agnes, apakah sudah mengirimkan file? Kalau sudah, nanti bisa saya bantu untuk share. Sudah, Ibu. Oh ya, mungkin bisa bercerita dulu sambil saya mencari filenya ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba untuk membuat rancangan, tetapi sepertinya masih banyak kekurangan. Dari rancangan yang saya buat, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, aktivitasnya limasku, kemudian deskripsi singkat kegiatan. Ini siswa membuat bangun ruang limas dengan terlebih dahulu memikirkan alat, bahan, dan langkah-langkah yang harus dikerjakan agar terbentuk bangun ruang limas sesuai dengan sifat-sifatnya. Kemudian kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan ini yaitu kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan berkomunikasi untuk menuliskan langkah-langkah pembuatannya secara urut, kemudian juga mampu menjelaskan atau menceritakan kembali dan juga merefleksikan pengalaman dari membuat limas secara sederhana. Kemampuan berpikir kritisnya diharapkan nanti siswa mampu menganalisis alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian mampu menuliskan atau mengurutkan langkah-langkah membuat limas secara runtut. Idenya adalah secara umum menyusun langkah untuk membuat limas secara urut. Mode pembelajarannya luring, jenis aktivitasnya unplug, kemudian muatan CT-nya algoritma sederhana. Waktunya karena limasnya sederhana, jadi sekitar 1 jam. Alat dan bahan, ini gambar jaring-jaring limas yang disediakan dan lembar kerja siswa. Mohon maaf Bu Agnes, saya kok belum bisa menemukan filenya. Apakah Bu Agnes berkenan untuk share screen sendiri? Maaf Bu, ini karena saya tidak pakai laptop, jadi saya tidak bisa. Iya, karena laptop saya agak error. Atau bisa mengirimkan Agnes Mariani. Agnes Mariani ya.
Judulnya Agnes Mariani. Oke, baik, silakan bisa dilanjutkan dulu, saya kembali mencari. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai di alat dan bahan. Alat dan bahannya ini gambar jaring-jaring 5 segi 4 yang disediakan oleh guru, kemudian lembar kerja siswa, dan kemudian alat tulis yang nanti disiapkan secara mandiri oleh siswa. Kemudian untuk persiapan awal, menyiapkan gambar jaring-jaring limas untuk masing-masing siswa karena membuatnya adalah mandiri, maka masing-masing siswa harus mempunyai gambar secara mandiri juga. Kemudian LKS, rincian kegiatan. Yang pertama, mengajak siswa terlebih dahulu untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah untuk membuat suatu benda. Ini misalnya membuat origami, sehingga diharapkan anak-anak nanti bisa memikirkan tentang alat, bahan, dan juga langkah-langkahnya. Kemudian diskusi di dalam kelompok kecil sebelum mereka mulai membuat tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas, kemudian hambatan yang mungkin nanti akan ditemui setelah anak-anak bekerja secara mandiri. Kemudian langkah berikutnya mulai membuat pembuatan algoritma, mengatur tempat duduk agar siswa dapat meletakkan alat dan bahan yang akan digunakan dan anak leluasa untuk mulai membuat. Langkah-langkah aktivitas, menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengamati gambar, memikirkan langkah-langkah, kemudian mempraktikkan membuat 5 segi 4, kemudian menuliskan langkah-langkah membuat limas. Aturan umum, anak-anak harus membawa alat sendiri, alat dan bahan sendiri, kemudian membuat limas secara mandiri, dan yang ketiga, menuliskan langkah-langkah membuat limas di LKS. Asesmennya, membuat rubrik lampiran 1, kemudian siswa diminta membuat asesmen secara mandiri berdasarkan rubrik, kemudian refleksi pemaknaannya, siswa menuliskan perasaan saat mengamati gambar jaring-jaring limas. Siswa merefleksikan perasaan saat harus menentukan alat dan bahannya secara mandiri, dan juga merefleksikan pengalamannya ketika membuat limas hanya dengan mengamati gambar jaring-jaring. Kemudian yang keempat, pemakna refleksinya adalah anak-anak siswa diharapkan mampu menuliskan perasaannya ketika melihat hasilnya. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Baik, Bu Agnes, ini sedang dibantu untuk dicarikan juga oleh Mbak Aca, karena saya kok belum bisa menemukan gitu ya, mungkin juga ada yang terlewat atau bagaimana. Tapi dari cerita Bu Agnes Mariani ya tadi, Bu? Iya. Ya, ini kok saya nemunya kok punyanya Bu Agnes Merlinda. Bukan Mbak Aca, bukan Bu Agnes Merlinda. Mungkin namanya, iya. Enggak apa-apa kalau begitu. Tapi dari cerita Bu Agnes tadi kita sudah bisa mencermati ya Bapak Ibu, di situ ada tadi fokusnya Bu Agnes sebetulnya di fokus selain algoritma juga di kemampuan situ yang apa Bu tadi? Sebenarnya fokus utamanya di algoritmanya. Oh, di algoritma ya, memang di algoritma. Makanya tadi siswa juga diminta untuk menuliskan langkah-langkah untuk membuat limasnya tadi, begitu ya. Nah, di dalam sebuah kegiatan itu juga tentunya tidak hanya algoritma saja sebetulnya, tetapi kalau kita memang mau fokus di algoritma, tentu yang bisa dilaksanakan atau yang sudah didesain Bu Agnes tadi walaupun sederhana, tetapi itu juga sudah melatihkan algoritma thinking-nya atau skill algoritmanya. Nah, mungkin sama seperti yang lain saya menyampaikan untuk merekam proses berpikir itu kita butuh yang namanya lembar kerja, begitu ya Bu ya? Iya.
lembar kerja yang mana ini menjadi kunci atau menjadi apa ya istilahnya rekaman kita, alat rekam kita. Siswa, bagaimana siswa berpikir dan menyusun langkah-langkah tadi sudah benar atau belum begitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Agnes, tapi mohon maaf ini belum bisa di-sharekan ya. Mungkin Mbak Aca juga masih mencari, tetapi tadi secara keseluruhan saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Agnes ini menjadikan atau melatihkan kemampuan algoritmik thinkingnya atau skill algoritmanya kepada siswa sehingga nanti akhirnya siswa bisa menuliskan langkah-langkah secara sistematis begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Agnes untuk sharingnya. Saya mohon dibantu. Ya, mohon dibantu mungkin ini kalau waktunya masih cukup. Ya, masih cukup saya kira. Monggo silakan kita mendengarkan sharingnya dari Bapak atau Ibu siapa. Boleh dipilih Bu Agnes. Karena dari tadi sepertinya ibu-ibu terus. Mungkin bapak-bapak. Tetapi saya tidak tahu persis yang bapak-bapak yang mana. Kalau dari yang kemarin ada bapak-bapak itu Bapak Andre Sariwibowo, mungkin bisa menyampaikan. Baik, monggo silakan Pak Andre. Baik, sebelumnya terima kasih dan selamat pagi Bu Bapak semuanya. Selamat pagi. Bu memilih saya. Ibu-ibu tadi banyak ibu-ibu yang sebelum saya sungguh sangat menginspirasi saya di yang saya buat ini dan buat film lama, filmnya Jackie Chan, film Jackie Chan dengan siapa itu? Dengan anaknya Will Smith itu, Karate Kids filmnya. Nah, di dalam film itu kan di sana Jackie Chan itu mengajari kungfu kepada Jaden Smith itu, anaknya Will Smith itu dengan cara yang sederhana, yaitu tidak dengan teori-teori, tetapi hanya dengan kebiasaan yang dilakukan setiap hari, yaitu melepas jaket, terus menaruh di gantungan, seperti itu. Nah, saya kira rancangan yang saya buat ini saya buat untuk pembelajaran untuk anak-anak, pembelajaran lebih kontekstual supaya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan belum mengukur saya. Oh, monggo Pak, bisa di-share sendiri kalau begitu. Maaf, saya dengan HP, hanya dengan HP jadi. Nggih, Pak, tidak masalah juga. Kegiatan atau rencana yang saya buat ini mungkin secara format tidak sekomplit ibu-ibu yang tadi sudah mempresentasikan. Saya mengambil kegiatan menanam bunga. Nah, dalam kegiatan ini proyek jangka panjang untuk siswa yang membutuhkan persiapan matang dan kedisiplinan. Menanam bunga sangatlah banyak manfaatnya. Tentu ini juga akan melatih siswa dalam berinteraksi dengan orang di sekitar mereka dan lingkungan alam itu sendiri. Selain itu, mereka nanti akan belajar banyak dari kegiatan yang akan mereka lakukan. Tapi sebelumnya, apakah Ibu Bapak sudah melihat share screen saya? Sampun, Pak. Sampun, bisa lihat.
sangat jelas, Pak. Untuk kompetensi yang saya ingin sampaikan, untuk kita dapatkan dari anak, yaitu anak yang pertama komunikasi. Anak nanti bisa terlibat diskusi dengan orang lain, bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan, terus menceritakan kembali dan merefleksikan pengalaman mereka. Terus yang B, kemampuan untuk berpikir kritis, yaitu menganalisis dan mengkritik formulasi ide, menemukan ide dan mungkin menambahi ide kepada orang lain. Mode pembelajaran sebenarnya ini luring, daringnya hanya mungkin karena pandemi, daringnya hanya perintahnya mungkin PJJ gitu sebenarnya. Jenis aktivitasnya unplug, terus muatan Siti yang terkait dekomposisi dan algoritma. Terus untuk mata pelajaran terkait, nah ini bisa, karena ini tematik, bisa nanti di dalamnya ada IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, mungkin bisa matematika juga. Itu. Terus waktu yang dibutuhkan, karena ini menanam bunganya dari benih sampai mekar, maka 3 bulan. Terus rencana kegiatannya, yaitu yang pertama siswa berdiskusi dengan anggota keluarga di rumah, nanti siapa yang akan terlibat dalam proses kegiatan menanam, terus bunga apa yang akan ditanam, tanaman bunga apa yang menurut mereka cepat berbunga sejak waktu tanam sampai berbunga, juga berdiskusi tentang peralatan dan perlengkapan apa yang perlu dipersiapkan, terus juga di mana tempat menanamnya. Kemudian nanti siswa melakukan pencatatan hasil diskusi tersebut. Terus setelah berdiskusi, siswa bisa menyiapkan peralatannya, perlengkapan, terus mencari bibit atau pengadaan bibit. Kemudian siswa dan bersama ditemani dengan salah satu anggota keluarga mungkin dapat membuat tempat penyemaian untuk benihnya. Kemudian bisa menabur benih di tempat penyemaian, terus melakukan perawatan atau penyiraman dan sebagainya, dan pengamatan setiap harinya. Terus asesmennya yaitu laporan rencana menanam bunga dan laporan langkah-langkah menanam bunga. Nah, ini singkat dari saya. Terus lembar kerja yang saya berikan untuk anak-anak seperti ini. Besok kamu akan menanam bunga. Kira-kira bunga apa yang akan kamu tanam? Peralatan apa yang kamu butuhkan? Nah, sebelum melaksanakan kegiatanmu, besok kamu perlu merencanakannya dengan seksama. Merencanakan sesuatu dengan baik akan memudahkan pekerjaanmu besok. Anak-anak akan menuliskan nama tanaman bunga yang akan ditanam, kemudian keterangan tentang tanaman bunga, anggota keluarga yang terlibat dalam proses perencanaan dan menanam bunga itu, terus peralatan yang dibutuhkan apa, perlengkapan yang dibutuhkan apa. Kemudian nanti laporannya untuk tabel pengamatan setiap hari. Anak-anak bisa mencatat benih mulai ditabur tanggal berapa, terus bijinya mulai tumbuh tanggal berapa, mulai keluar daun tanggal berapa, terus ada tanaman yang mati atau tidak, terus nanti tanaman yang akan dipindah ke polybag tingginya seberapa, terus binatang yang ada di sekitar tanaman tersebut apa saja, terus sampai bunga mulai, tanaman itu mulai keluar kuncup bunganya tanggal berapa. Terus kemudian dari catatan-catatan anak ini dan pengalaman anak merawat bunga tersebut, nanti anak diminta untuk menceritakan secara runtut proses menanam bunga. Nah, ini adalah kegiatan umumnya. Nah, tapi di dalam waktu tersebut nanti bisa, tapi ini belum saya buatkan LKPD yang lain. Misalnya di bagian IPA nanti anak-anak bisa belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, nanti apa yang keluar dulu tersebut. Terus PPKN nanti bisa belajar tentang peduli lingkungan dan sebagainya. Terus nanti di bahasa Indonesia anak-anak mungkin
bisa belajar tadi bisa membuat puisi tentang tanaman, terus dalam membuatkan langkah-langkah tadi anak-anak bisa mungkin belajar subjek predikat objek itu, misalnya siapa yang akan misalnya Adi menanam bunga, ayah mencangkul tanah. Nah, seperti itu mungkin bisa untuk membantu anak-anak dalam membuat cerita nanti. Terus kemudian mungkin di SPDP anak-anak nanti bisa terus menggambar bunga. Mungkin bisa di matematika juga bisa, karena misalnya berapa kali anak-anak menanam bunga, misalnya 2 kali sehari. Berarti itu bisa dituliskan 2 kali 1 misalnya. Terus dijabarkan bahwa 2 kali 1 itu 1 tambah 1. Nah, itu mengingatkan kembali tentang perkalian, konsep perkalian. Terus bisa dikembangkan dengan anak-anak makan berapa kali ya, itu mungkin seperti itu dalam hal perkalian. Terus mungkin bisa untuk melatih atau belajar tentang luas bangun datar, mungkin dari berapa panjang dan lebarnya area atau tempat yang untuk menanam, seperti itu. Mungkin baru ini yang saya sampaikan, terus dengan format yang mungkin kurang lengkap, tidak selengkap dengan ibu-ibu tadi, dan mungkin masih mungkin terlalu luas yang saya sajikan di sini, tetapi sebenarnya bisa dikerucutkan ke tadi seperti mapel-mapel yang khusus-khusus tadi. Karena menurut saya mungkin anak-anak perlu mulai dilatih dengan kegiatan yang berhubungan dengan keseharian mereka supaya ilmu pengetahuan yang lain itu atau yang ada itu bisa melekat di kehidupan mereka. Nah, itu tujuan dari rancangan saya ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Bapak yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre untuk sharingnya ya. Ini juga sudah lengkap sekali. Sebetulnya juga tidak masalah Pak, kita membuat rencana atau rancangan yang besar begitu atau rancangan yang umum begitu ya. Kemudian mungkin ini bisa stop share dulu Pak, gitu supaya gambarnya tidak double-double. Nah, sampun, terima kasih. Tidak masalah juga Pak, sebetulnya kita membuat yang rancangan besar kegiatan yang dalam jangka panjang seperti tadi itu malah sangat menarik sekali. Di dalam kegiatan tadi nanti Pak Andre juga bisa melibatkan beberapa mata pelajaran seperti yang disampaikan begitu, dan itu pun bisa disitikan lagi begitu. Jadi ini malah siti dalam siti begitu ya. Nah, ini hal yang menarik juga karena tadi dalam satu kegiatan, dalam satu aktivitas, tetapi juga sudah bisa dimasukkan beberapa mapel. Nah, mungkin nanti Pak Andre bisa menambahkan lembar kerja untuk yang setiap mapel itu akan sangat menarik lagi, akan sangat luar biasa lagi itu Pak. Begitu, katakanlah lalu kemudian di dalam kegiatan tadi kita juga bisa membuat dalam permasalahan yang lebih kecil dalam mapel tadi itu juga bisa disitikan lagi. Oh, ini misalnya nanti di matematik saya mau fokus untuk algoritmanya, itu juga bisa. Di bahasa Indonesia saya mau fokus untuk dekomposisinya saja, itu juga bisa. Jadi luar biasa sekali malahan ketika kita sudah membuat rancangan yang besar, tapi di dalamnya juga ada rancangan-rancangan yang kecil. Ini menarik dan menurut saya bisa menjadi salah satu alternatif dari kegiatan pembelajaran kita yang di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini begitu ya. Tidak harus bertemu secara langsung, tetapi pembelajaran tetap punya makna dan ternyata bisa sekaligus untuk melatihkan Siti begitu.
Ya, itu luar biasa Pak Andre. Terima kasih untuk sharingnya. Ini Mbak Aca tadi sudah menyampaikan link drive juga untuk yang tepatnya Bu Agnes. Tentu saja tadi sudah saya sampaikan untuk yang Bu Agnes ini juga sudah mengarah ke algoritma skill algoritma ya. Nanti bisa saya cermati kembali begitu sudah ketemu ternyata ini Bu Agnes Mariani. Oke, kita ternyata kok tinggal 3 menit lagi ya, kita harus kembali ke room utama begitu. Tapi tentunya untuk Bapak Ibu yang belum sempat menyampaikan sharingnya, saya akan melihat ini draft filenya begitu ya, draft filenya untuk nanti saya mencermati juga dan saya nanti berikan catatan seandainya itu nanti perlu ada tambahan atau konfirmasi seperti Bapak Ibu yang lain. Nampaknya ada 1, 2, 3, 4. Ya masih lumayan agak banyak ya yang belum sempat, tetapi tidak masalah juga Bapak Ibu. Yang kemarin sudah mengumpulkan juga bisa kita kembali melihat begitu. Sebelum kembali, mungkin ini masih ada 2 menit. Apakah ada yang mau dikonfirmasi atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi begitu? Sembari nanti saya juga tetap melihat draft Bapak Ibu semua. Sama-sama Ibu Renta. Apakah ada? Belum ya? Kalau belum nanti sambil kita menunggu untuk kembali ke room utama, begitu. Nanti saya akan mencermati untuk desain yang Bapak Ibu ini ya sudah rancangkan begitu. Nanti perlu ada penambahan di komponen yang mana misalnya begitu. Tapi prinsipnya itu tadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak harus keempat-empatnya diborong begitu. Tapi kalau empat-empatnya diborong di dalam kegiatan pembelajaran itu juga akan sangat bagus. Membuat kegiatan yang dalam konteks agak jangka panjang seperti yang Pak Andre rancang itu juga tidak masalah juga. Jadi tidak perlu merasa ini apakah terlalu besar ataukah mungkin kok saya atau mungkin sebaliknya kok kegiatan saya hanya sederhana ya, tapi juga tidak masalah seandainya itu memang memfokuskan pada salah satu komponen. Jadi kalau tidak memungkinkan keempat-empatnya, satu komponen pun cukup. Yang penting kita maksimalkan. Dan ingat tadi Bapak Ibu, untuk merekam proses berpikir siswa itu kuncinya nanti pada lembar kerja, di mana kita bisa merekam proses berpikir mereka ataupun kegiatan mereka. Jadi